Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sobat Ngariksa, senang sekali pada sore ini, ya di sini sore ya sekarang ini, kita sedang ngaji manuskrip kuno Nusantara Ngariksa di Jember, di Jawa Timur. Jadi biasanya Ngariksa itu kita laksanakan kalau live itu setiap 2 Jumat jam 8 malam di Facebook, di media sosial, kemudian di YouTube juga begitu, di channel kita. Dan biasanya Ngariksa itu membacakan manuskrip, tapi sekarang Sobat Ngariksa saya sedang berada di Museum Huruf di Jember. Nah, mungkin nanti Sobat Ngariksa bisa browsing, cari-cari gitu, informasi tentang Museum Huruf ini. Jadi ini kebetulan saya berada bersama dengan pendirinya, Pak Erik. Terima kasih Pak Erik dan juga Pak Ade. Sobat Ngariksa bisa lihat di belakang kami ada tulisan-tulisan yang terkait dengan event yang sekarang sedang diadakan. Ada Pekan Aksara sampai tanggal 7 September 2024. Nah, jadi Sobat Ngariksa, pada Ngariksa kali ini saya membuat judul yang sesuai dengan lokasi kita sekarang Ngariksa gitu, yaitu tinjauan aksara naskah Nusantara. Nah, mungkin Pak Erik, Pak Ade, dan Sobat Ngariksa semuanya yang hadir di Museum Huruf, sedikit saya jelaskan. Ngariksa itu sebetulnya di satu sisi dia itu akronim ya, kependekan dari Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara, Ngariksa. Kaosnya di sini ada yang 2 orang yang pakai, tapi belum diproduksi massal, jadi belum bisa bawa gitu. Ya biasa sama dengan teman-teman di Museum Huruf, kami itu volunteer Ngariksa itu, jadi ya modal sendiri gitu, jadi belum. Kalau nanti Pak Warek, mungkin Pak Warek Universitas mohon izin 45 ya, sekalian kita promosikan. Kalau mau kita bekerja sama, boleh juga nih kita ini ya mempromosikan kebudayaan. Ngariksa itu dari Sanskerta juga nih Pak Erik. Jadi dari aksara Sanskerta, kata Sanskerta riksa. Riksa kemudian diadopsi ke dalam bahasa Sunda menjadi ngariksa. Ada juga digunakan pariksa, artinya itu merawat. Jadi memang ngariksa itu sebetulnya kalau di Jawa juga ngerikso ya, merawat juga itu, merawat manuskrip khususnya, tapi secara umum merawat kebudayaan kita, kira-kira begitu. Nah, kita mulai ngobrol nih Sobat Ngariksa. Jadi pertama di Museum Huruf ini, di Museum Huruf Jember di Jawa Timur, kita sudah melihat-lihat, tim kami, tim Ngariksa juga kemarin sudah melihat-lihat, mengunjungi museum ini yang bertepatan tadi pagi itu di Jember itu berlangsung satu deklarasi Hari Aksara Nusantara. Sifatnya itu semacam usulan dan dorongan ya, supaya Indonesia ini harus punyalah Hari Aksara itu, Hari Aksara Nusantara. Kalau Hari Aksara Internasional kan sudah ada tanggal 8 September gitu. Tapi dibanding negara manapun sebetulnya Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki aksara terbanyak gitu. Jadi lucu kalau seandainya kita tidak punya. Nah, uniknya itu ini muncul dari Jember gitu. Sebetulnya nggak aneh juga kalau bagi kami ya. Kami itu maksud saya akademisi gitu. Dari Jawa Timur itu situs sejarah itu kan muncul banyak dari sini kan. Misalnya Batu Leran kan Jawa Timur itu penanda menurut para para sejarawan itu islamisasi awal yang abad ke-7 gitu ya. Meskipun hipotetik sifatnya gitu. Karena ada teori islamisasi itu abad ke-7, ada abad ke-13, tapi itu adanya di Jawa Timur gitu. Nggak aneh sebetulnya. Masalahnya itu ini nggak diangkat. Begitu diangkat oleh sarjana asing terkenal gitu. Kenapa tidak kita sendiri yang mengangkatnya?
Nah, saya kira keberadaan Hari Aksara Nusantara yang sudah dideklarasikan tadi itu amat sangat penting supaya kita mengetahui masa lalu. Tadi saya ditanya oleh teman-teman media ya di Pendopo, karena ini deklarasinya Sobat Ngariksa itu didukung penuh gitu oleh pemerintah Kabupaten Jember ya, Pak Bupati melalui perwakilannya gitu. Dan ya Ngariksa merasa terhormat sekali diundang untuk hadir bersama. Bagi Ngariksa ini sebetulnya ketiga kalinya nih Pak Erik, Pak Ade, kami berkolaborasi dengan pihak ketiga gitu. Yang pertama itu di Banyuwangi. Saya lupa tahun berapa ya yang kita. Jadi episode ke-100 itu di bulan mungkin 2022 saya kira. Episode ke-100 itu ngobrol aja dengan teman-teman, ini episode ke-100 gak gampang loh ini, 5 tahun kami menjaga volunteerism hadir. Ada nggak ya kira-kira yang mau jadi host gitu? Ngobrol-ngobrol ternyata Bupati Banyuwangi, udah di sini aja, di Pendopo. Wah, di Pendopo gitu kan ya, kita senang sekali gitu. Nah, kemudian dari situ menjadi semacam tren begitu, bahwa Ngariksa bekerja sama dengan yang lain. Yang kedua unik, beda lagi, bukan dengan pemerintah kabupaten tapi dengan seorang tuan guru. Guru Daudi di Banjarmasin. Beliau adalah zuriat dari seorang ulama abad ke-19 dari Banjarmasin, Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, kami diundang hadir ke sana, kemudian para santrinya hadir sama seperti sekarang kita, tentu jumlahnya beda-beda begitu ya. Kemudian kita membacakan manuskrip yang dikarang oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi ada konteks. Sekarang konteks di sini adalah aksara, huruf Nusantara. Oleh karenanya deklarasi yang tadi itu bagi kami itu sangat penting sekali. Nah, sekarang kita berada di teras Museum Huruf Nusantara. Ini sangat enak buat ngopi nih Sobat Ngariksa. Jadi kapan-kapan silakan hadir yang di Jember, Jawa Timur. Yang dari jauh juga bolehlah. Naik kereta 12 jam aja gitu. Kita nikmati gitu ya. Baik. Sobat Ngariksa, deklarasi tadi itu mungkin nanti pasti akan diumumkan kan, pasti teksnya lengkapnya ya. Jadi nanti Sobat Ngariksa bisa dipahami. Itu disusun bersama-sama oleh teman-teman di Museum Huruf di Jember ini dengan di tim dari Ngariksa. Latar belakangnya itu apa? Jadi sebetulnya intinya itu keprihatinan ya. Ini kan kita nih prihatin. Kita punya aksara itu kalau menurut Kang Dias juga kan aktivis aksara gitu ya. Itu ada sekira 30-an aksara gitu di Nusantara. Yang sudah dijadikan Unicode itu baru berapa ya? 6 atau 7 begitu ya. Jadi yang maksudnya dijadikan Unicode itu sudah bisa diketik gitu. Bali, kemudian Jawa, Sunda, sudah bisa ngetik gitu itu dengan aksara itu. Tetapi itu belum sepadan dengan keberadaannya, kira-kira begitu. Bahkan salah satu latar belakangnya itu aksara Nusantara semakin terpinggirkan karena tidak fungsional lagi. Kalau menulis Latin, menulis ini kan udah biasa, tetapi pasca kolonialisme aksara itu semakin terpinggirkan. Nah, makanya ini kalau boleh saya bacakan di sini, deklarasi ini ditandatangani oleh Bupati Jember, Museum Huruf, Ngariksa, Ngaji Manuskrip Nusantara, Balai Bahasa Jawa Timur, Ketua Asosiasi Museum Indonesia Daerah Jawa Timur atau AMIDA gitu ya. Nah, tentu mudah-mudahan ini bisa membangkitkan rasa memiliki begitu, bahwa kita ini bangsa yang besar gitu. Bangsa yang besar gitu. Saya sering contohkan itu supaya kontras. Saya sering contohkan dengan Jepang. Jepang itu kan cuma punya 3 aksara kan. Punya hiragana, punya katakana, punya kanji gitu. Itu sama dari atasnya itu tentu saja seperti yang kita lihat itu strukturnya. Ini silsilah aksara di dunia itu kan ada di Museum Huruf ini nih. Di Sobat Ngariksa. Jadi anak-anak yang sekarang milenial ajaklah ke sini gitu untuk melihat-lihat. Ini bukan hanya Nusantara, bukan Indonesia, tapi silsilah aksara dunia, aksara Semit kuno, kemudian terus ke bawahnya. Kalau yang nyampe ke Nusantara, ke Asia Tenggara, Nusantara itu Asia Tenggara ya biasanya. Itu
yang dari Brahmi gitu. Ya, India yang nyampe ke kita itu. Bukan hanya Indonesia. Begitu juga ke Vietnam, ke Laos, begitu ya, Luang Prabang. Bisa kita lihat ya, Brahmi itu India, India Selatan, India Utara. Kemudian mulai yang ke kita itu abad ke abad kelima, nanti ada penjelasannya ya, aksara Palawa. Kalau Sobat Ngariksa membaca bukunya Profesor Kasparis, itu ada Indonesian Paleography, di situ ada Palawa awal, Palawa tengah, Palawa akhir. Yang menarik itu nanti akan kita lihat bahwa aksara Palawa itu, yang Palawa akhir khususnya, itu ada titik temu dengan bahasa Melayu tertua ya. Jadi ada bahasa Melayu yang ditulis dengan aksara Palawa. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, kemudian Sobat Ngariksa, jadi mohon maaf nih kalau sedikit agak teoritis sedikit gitu, karena kalau di Ngariksa itu ngobrol apa aja pada dasarnya. Nggak ngobrol teori apa gitu, pokoknya ya cuma suka lupa waktu saya, jadi harus lihatnya karena ngobrol kemana-mana. Jadi nggak pakai skrip. Kalau Ngariksa itu, karena ini bidang saya yang saya tekunin sejak tahun 96 ya. Jadi ya udahlah, walaupun mendadak, ini baru bikin ini bahannya Pak. Sama teman-teman Ngariksa, ya udahlah kita ngobrol saja gitu. Nah, ini ada dua istilah, ada artefak, ada naskah. Ini barangkali yang perlu dipilah dalam konteks museum huruf juga nih. Jadi artefak itu sebetulnya secara umum, naskah itu juga artefak. Artefak itu segala sesuatu yang sifatnya dibuat oleh manusia, artefak budaya begitu ya, apapun bentuknya pada dasarnya begitu. Nah, hanya biasanya dalam konteks keilmuan, artefak sedikit dibedakan dengan naskah gitu, manuskrip. Kalau artefak itu biasanya yang arkeologis, batu nisan, inskripsi, prasasti. Nah, itu biasanya disebut artefak tuh biasanya. Nah, sementara naskah biasanya ya naskah atau manuskrip. Kami filolog, kebetulan saya filologi, itu agak jarang menyebut naskah itu sebagai saya mau meneliti artefak. Nah, sebetulnya artefak juga naskah itu. Nah, tetapi biasanya kata artefak dipakai untuk arkeolog, oleh para arkeolog. Nah, ini artefak dan naskah itu dua-duanya penting di dalam memahami sejarah. Karena itu merupakan bukti fisik begitu ya. Kalau sejarah itu maksudnya sejarah yang dibentuk oleh atau yang didasarkan pada artefak, pada batu nisan prasasti, itu biasanya sifatnya pendek-pendek informasinya. Tapi kalau di dalam naskah biasanya ada narasinya gitu. Tapi dua-duanya itu penting dan saling melengkapi. Indonesia itu keren. Misalnya Borobudur misalnya ya. Borobudur itu kan relief-reliefnya itu banyak sekali jumlahnya. Kalau nggak salah 2.672 relief di Borobudur. Di dua tingkat yang pertama ya, yang di Arupa Datu yang paling atasnya itu tidak ada relief. 2.672 itu relief. Relief itu ya artefak gitu. Artefak arkeologis. Jadi para arkeolog meneliti cerita apa dari relief itu. Tetapi tidak semuanya bisa membaca, tidak semuanya bisa memahami kan relief Borobudur itu cerita apa. Nah, lahirlah sumber sejarah yang berbentuk naskah, Gandayuha. Nah, Gandayuha itu ditulis dalam Sansekerta begitu, menceritakan tentang relief-relief itu. Ceritanya itu apa? Seseorang yang kalau dalam konteks Islam sih sebetulnya menempuh jalan syariat, tarekat, hakikat gitu ya. Tapi kalau ini kan Buddha itu kan menceritakan tentang Buddha Gautama kan, bagaimana proses mencari kebenaran. Nah, itu relief itu bisa dipahami ketika ada manuskrip. Jadi artefak itu bisa dipahami ketika ada naskah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bisa kita lihat di Samudra Pasai, itu orang tuh dulu menemukan ada artefak batu nisan. Ada tulisan Sultan Malikus Saleh. Hanya itu saja. Di sini wafat Sultan Malikus Saleh. Siapa Sultan Malikus Saleh? Tidak ada yang tahu. Nah, kemudian pada masa berikutnya ditemukanlah naskah. Ada dua naskah yang dianggap paling awal di dalam tradisi Islam. Dan itu menggambarkan huruf juga, huruf awal. Ini masuk ke hurufnya, yaitu Hikayat Raja-Raja Pasai
dan Sulalatus Salatin atau sejarah Melayu, ditulis dalam aksara Melayu. Karena sudah masuk Islam, masuk masa Islam kan. Lalu di situ dijelaskan bahwa yang disebut Sultan Malikus Saleh itu sebetulnya dulu namanya Merah Selu. Merah Selu kemudian masuk Islam, ganti nama. Ternyata dia itu adalah sultan atau raja kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai. Ada di pinggirnya itu batu nisan yang lain, Sultan Malikus Zahir. Itu juga nggak ketahuan apa gitu dari segi artefak. Ternyata di naskah dijelaskan itu adik dari Sultan Malikus Saleh. Nah, itu pentingnya. Jadi pentingnya ya. Yang Majapahit misalnya, itu kan artefak juga, ada candi, ada patung, ada prasasti. Tapi kalau tidak ada naskah seperti Pararaton misalnya, mungkin juga tidak bisa dijelaskan begitu. Nah, oleh karenanya penokohan dan lain-lain itu. Yang juga ada yang menarik ini, Sobat Ngariksa, temuan arkeologis di Cirebon, itu kan banyak situs-situs juga. Profesor Uka Chandra Sasmita, mungkin ada yang kenal tentu nama itu. Beliau arkeolog senior almarhum. Itu menjelaskan bagaimana Kesultanan Cirebon itu, mengapa misalnya ada lubang di timur dan di barat, itu lubangnya itu simetris. Jadi ini apa maksudnya gitu. Nah, ternyata itu bisa dijelaskan dalam manuskrip, yaitu manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari misalnya. Diceritakan di situ bahwa Kesultanan Cirebon itu ini ada dua ventilasi gitu, satu di timur, satu di barat. Tujuannya supaya ketika matahari terbit masuk juga, ketika matahari terbenam masuk juga cahayanya. Gitu. Itu bisa dijelaskan dari naskah gitu ya, kira-kira begitu. Nah, jadi betapa pentingnya huruf dan aksara itu bisa dilihat dari konteksnya. Makanya sebetulnya kalau hanya melihat huruf saja barangkali tidak paham konteksnya, mungkin juga orang melihat ini apa sih gitu. Tapi sesungguhnya peradaban Indonesia itu ada di situ. Mungkin kalau kita begitu yang biasa bercengkerama dengan sejarah akan memahami betul betapa aksara itu yang dalam definisi filologi itu ini dijelaskan gitu. Silahkanlah nanti teman-teman Sobat Ngariksa melihat gitu ya, bagaimana yang disebut aksara itu memang medium untuk mengkomunikasikan, menyampaikan pesan-pesan. Nah, Sobat Ngariksa, Jember, saya terus terang tidak lebih tahu tentang artefak yang ada di Jember. Tapi tadi saya diceritakan oleh Pak Ade ya. Jadi saya juga belajar juga ini, Sobat Ngariksa, aksara Palawa dengan bahasa Sanskerta yang ada di Jember. Prasasti Watu Gong tadi ya Pak Ade cerita di mobil, abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Dan ini saya meminjam penjelasan Pak Ade saja ini. Prasasti Batu Gong ini di mana ini di Jatian Rambipuji ya. Terbaca aksaranya Parwateswara, Dewa Gunung, berasal dari antara abad ke-7 dan ke-8, lebih tua dari dinasti Majapahit, ada di Jember ya. Dan yang kedua itu yang ada di tengah sawah itu yang ini ya. Yang ada di tengah sawah ini aksara bergaya kuadrat Kediri Kawi. Prasasti Congapan. Prasasti di Dusun Congapan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, dipahat pada batu besar yang membujur dari utara ke selatan dengan tulisan yang pertama kalinya dibaca justru oleh Stutterheim. Kalau lihat namanya orang Jerman ya. Stutterheim sebagai Sarwahana dan telah sanak panggilanganku. Kadang-kadang yang menguak itu malah orang Eropa itu yang menguak gitu. Karena kesadarannya di kita belum. Borobudur juga kan oleh Raffles ya. Gitu kayak ya tidak apa-apa itu saling ini. Nah, dan seterusnya ini tentu saya tidak ingin masuk terlalu jauh karena ini bukan bidang saya. Saya hanya memberi konteks bahwa keberaksaraan kita itu perlu mendapat perhatian saya kira dari kita semuanya gitu ya. Karena fungsi aksara itu informatif. Kalau sekarang kan informasinya lewat TikTok, lewat media sosial, orang sudah jarang lagi sekarang menulis surat kan. Dulu ketika masih ada mesin ketik segala bisa diarsipkan. Sekarang orang semuanya menulis informasi melalui email, menyampaikan WA. Kita juga mungkin pernah rusak WA-nya, hilang juga itu data itu. Bayangkan kalau seseorang itu
semua informasinya di email lalu dia meninggal, siapa yang bisa mengakses email itu? Data-data itu tidak ada. Kalau dulu aksara-aksara itu ya terbuka, misalnya ini aksara dalam artefak ini prasasti Gajah Mada ya, abad ke-14. Aksara ini digunakan pada media yang tahan lama, awet, padat, dan sekarang ditemukan meskipun memang karena batu begitu prasasti itu meskipun terbatas jadi informasinya singkat saja gitu. Itu agak berbeda dengan yang naskah. Kalau yang naskah itu sudah masuk pada periode naskah, ada deluang, ada lontar, bambu, nipah, kertas gitu. Itu informasinya lebih luas lagi gitu. Apalagi kalau sudah yang seperti ini sudah teks ya, itu cerita umumnya gitu ya. Bahkan yang lontar pun seperti ini, Carita Parahyangan ini kan menceritakan tentang raja-raja di Tatar Sunda kan. Saya pernah membahas naskah ini dalam konteks tahun 2020, waktu itulah yang lagi rame apa namanya Sunda Empire. Jadi pengetahuan tentang aksara, tentang huruf itu bisa memberi pencerahan ke publik sesuatu itu terverifikasi atau tidak gitu. Poinnya begitu. Jadi waktu itu saya masih ingat, kita masih ingat gonjang-ganjing Sunda Empire, almarhum Pak Rangga ya, Lord Rangga ya. Waktu itu diramalkan bahwa tanggal 20 Agustus 2020 dunia ini akan di-reset pokoknya. Karena udah kacau balau. Gitu kan. Wah, ini benar atau tidak kan tidak tahu. Nah, saya cara mengujinya itu masuk dari aksara. Kita coba lihat deh, kalau ini Sunda Empire artinya kerajaan Sunda, presiden-presiden yang disampaikan oleh Sunda Empire ada tidak di dalam jati diri kita sebagai orang Sunda? Saya kebetulan orang Sunda, Sunda kuno. Maka saya masuk ke aksara-aksara huruf-huruf abad ke-15 ke-14. Salah satunya Carita Parahyangan. Istilahnya apa, isinya silsilah raja-raja Sunda gitu. Kebetulan aksaranya masih Sunda kuno. Saya nggak bisa baca. Saya undang waktu itu ahli Sunda kuno, Mas Kang Ilham Nurwansah. Ini juga beliau ikut menyiapkan ini. Terima kasih banyak. Lalu Carita Ratu Pakuan, sama. Ini belakangan dari akhir abad ke-17. Ini tentang daftar kabuyutan dan perpindahan dari kerajaan Galuh ke Pakuan. Supaya kelihatan ini ada presidennya, nyambung kan nih silsilah Sunda Empire ini, kira-kira begitu kan. Dan waktu itu kesimpulan saya, silahkan bisa dilihat di saya lupa episode keberapa tentang Sunda Empire. Kesimpulan saya waktu itu masih bulan Januari atau Februari, jangan khawatir, publik nggak usah was-was. Menurut tinjauan akademik, sumber primer yang bisa dipercaya, itu ramalan itu kemungkinan tidak akan terjadi. Saya bilang gitu waktu itu. Nah, karena sumber sejarah itu salah satunya aksara nih, huruf nih yang ada di dalam prasasti dan melontar. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih tidak baik-baik saja sih sebetulnya. Tapi masih ada lagi dunianya gitu ya, walaupun tidak baik-baik saja. Nah, jadi Sobat Ngariksa, karena aksara kita itu sudah sejak pra-Islam, maka kalau kita melihat huruf-huruf aksara yang termasuk yang ada di Museum Huruf Pak Erik dan Pak Ade ini, itu ada jejak akulturasi dan jejak keterhubungan antara pra-Islam dengan Islam. Gitu. Memang fokus saya, studi saya, teks-teks Islam gitu ya. Ada jejak akulturasi dan relasi antar budaya. Bermacam-macam aksara, mulai dari yang Palawa, kemudian ke Pegon, ke Jawi gitu kan. Jadi aksara-aksara ini semuanya itu tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi simbol identitas dan kebudayaan. Ya, kalau memang yang naskah Sunda kuno khususnya, itu Sobat Ngariksa mungkin pernah mendengar penjelasan kami, naskah Sunda kuno itu jumlahnya itu sekarang sedikit sekali. Yang dari abad 15-16 itu 100 saja di seluruh dunia. Itu menurut Kang Aditya Gunawan ya, ahlinya. Dan itu ada di luar negeri sebagian. Untuk yang Sunda kuno itu yang di Bodleian Library misalnya gitu, malah di Indonesia tidak ada. Kadang-kadang begitu kan karena ini. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa ini semuanya aksara-aksara itu menggambarkan simbol identitas dari masyarakat pada masanya. Jadi kalau masuk misalnya kita meneliti huruf-huruf Sunda kuno sebelum abad 15, 14, itu mungkin kita tidak akan melihat jejak identitas keislaman karena memang pra-Islam.
Tapi ketika melihat teks-teks yang sifatnya pertemuan seperti ini mungkin bisa dilihat ini sebetulnya saya nggak tahu, mungkin kalau Sobat Ngariksa udah biasa, mungkin ada yang sudah lihat teks ini yang saya contohkan ini. Jadi ada Hindu Buddha tapi ditulis dengan aksara Arab Jawi. Kalau saya bacakan di sini teksnya itu, inilah hikayat Pandawa Jaya, siapa membaca jangan percaya. Bohongnya banyak, tiada berdaya, dunia kayangan sangatlah mulia. Cerita tentang ini teksnya itu hikayat Pandawa Jaya. Jadi dari hikayat Mahabharata. Kan tentang Hindu Buddha kan. Tapi ditulis dengan aksara Arab Jawi yang tentu saja itu sudah masa Islam. Itu karena ada titik temu. Bukan titik temu, maksud saya intersection gitu. Jadi teks-teks yang Hindu Buddha itu masih terus diresepsi, dibaca oleh masyarakat yang datang belakangan, masyarakat Muslim, tidak dianggap sebagai wah ini sesuatu yang karena ini Hindu Buddha harus dibakar nih misalnya. Ini Palawa ini yang ada di sini ini nggak Islam, ini harus dimusnahkan misalnya. Tidak begitu. Disalin ulang, tetapi memang di pinggirnya ada pesan jangan beriman katanya. Jangan beriman itu maksudnya ya secara ideologi beda, ya kan? Karena kalau bagi Muslim mungkin tidak percaya dewa-dewa kan, kan beda kan. Tetapi dari segi apresiasi itu harus dirawat bersama-sama. Nah, di situ Ngariksa. Jadi Ngariksa sebetulnya tidak hanya membacakan teks-teks tradisi Islam, cuma sayanya yang nggak mampu. Saya pengen sebetulnya ke Palawa, ke Hindu Buddha, tapi saya nggak bisa. Nah, kemudian saya ingin masuk pada aksara yang lebih saya dalami, yaitu Pegon dan Jawi. Yang ingin saya katakan di sini, gini Sobat Ngariksa, tradisi Palawa sudah selesai, aksara Palawa sudah selesai, tinggal dimuseumkan saja. Kemudian Sansakerta juga. Tetapi yang Pegon dan Jawi, meskipun sekarang sudah abad ke-20, bahkan 21, ternyata itu masih ada, masih hidup. Cuma dalam skala yang kecil, dan itu ada di Jawa. Nah, salah satu contohnya itu, ini, saya tahun berapa ya, satu abad NU itu kapan ya? 2021 kalau tidak salah ya, satu abad NU itu. Nah, ini karena ini saya nge-tweet di Twitter Ngariksa satu abad NU. Waktu itu saya menerima beberapa salinan manuskrip dari Banyuwangi. Jadi ada ulama Banyuwangi, Kiai Zubairi, lahir tahun 1942, wafat tahun 2000, itu masih menulis aksara Pegon, menulis nazom kemerdekaan, nazom semangat kebangsaan, ngasih semangat ke anak-anak muda, tapi dengan aksara Pegon. Bayangkan, ini aksara yang ternyata masih hidup. Saya juga agak kaget, kirain itu sudah mati gitu. Nah, misalnya kalau saya bacakan di sini, mungkin kalau di komputer terlalu kecil. Di sini muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah Sun mimiti ganti nyebut ya. Sun mimiti ganti nyebut asma Allah, nulis syair ganti pitulunge Allah, rahmat salam salawase ora owah tetep katur marang utusane Allah. Ada nadanya itu bisa dilakukan karena bahasa Arab itu ini namanya Bahar Roja ya. Sekali ngambil dari tradisi Arab. Ini judulnya dikasih judul Syair Poros Sesepuh Nahdlatul Ulama di Banyuwangi, di Jawa Timur gitu ya. Nah, ternyata masih ada. Bahkan aksara Jawi yang ditulis itu kalau di Jawa kemarin baru 2 hari yang lalu barangkali saya menguji mahasiswa di Sekolah Pasca Sarjana di UIN, Saudara Mahbub Hafdil Akbar, itu menulis satu teks yang ditulis oleh seorang ulama di Jawa, Abdul Fadl bin Abdul Syakur Al-Senori, di Senori ya. Wafat tahun 1989, beliau masih menulis dengan aksara Jawa ini. Jawi, maksudnya Pegon gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau saya tidak heran kalau di Jawa Timur itu di tempat-tempat tertentu sebetulnya masih hidup sampai abad ke-20 aksara itu gitu ya.
Jadi ya sangat tepat sekali kita mendeklarasikan apa ya hari Nusantara itu, walaupun ini masih nunggu respon ya. Ini gimana nih dari para pemangku kepentingan nih? Kan harus ada penetapannya, tidak cukup kan gitu kan, tidak cukup hanya kita saja. Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan bisa kita ini kan. Ini wah kita harus agak ngebut sedikit nih Sobat Ngariksa. Jadi aksara-aksara itu mengapa bisa hadir di Nusantara, di Asia Tenggara dulu, yang tadi saya jelaskan itu, kalau setelah masuknya Islam, para penulis Muslim itu menggunakan aksara Arab yang 29 hurufnya aksaranya, lalu dimodifikasi ditambahkan 5 karakter. Karena di dalam huruf hijaiyah Arab, di sini pasti juga kan ada 29, tidak ada huruf nya misalnya, tidak ada huruf nga, kan tidak ada dalam Arab. Maka ditambahkan oleh para ulama Nusantara menjadi Pegon dan Jawi, dan itu kemudian diterjemahkan, dikontekstualisasi. Kadang-kadang teksnya itu Arab, di atasnya kemudian di bawahnya terjemahnya. Misalnya yang ini tulisannya wa minhum, dan setengah daripada itu, daripadanya, berarti kan ini Jawi kan. Jawi itu aksara Arab modifikasi untuk bahasa Melayu. Kemudian yang di bawahnya juga sama ya. Dan ya kalau mau nanti Sobat Ngariksa melihat secara akademik, sebetulnya kalau di kampus saya sering mendorong para peneliti Islamic Studies khususnya, itu aksara-aksara itu, aksara Jawi khususnya, itu di Arab saja itu sudah diapresiasi keberadaannya sejak abad ke-13. Ini Michael Viner, seorang Michael Lavan, justru mereka menganggap, aduh ini huruf-huruf Nusantara, aksara Nusantara, kitab-kitab Nusantara, ini bisa dipakai untuk merekonstruksi satu pengetahuan keilmuan besar gitu. Jadi ya tentu saja kita harus bisa memaknainya ya gitu ya. Nah, karena kalau tidak ya kita tidak sadar dengan kekayaan budaya kita sendiri. Ini salah satu contoh, ada tadi saya lihat di dalam ada aksara Hanji ya. Hanji itu dari mana? Dari Cina. Dari Cina kan? Ya. Nah, kebetulan dalam salah satu proyek di Dreamsea itu satu proyek oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Jakarta dan Hamburg University, itu kita pernah mendigitalkan manuskrip dari Sulawesi Selatan, naskah beraksara Lontara dan Hanji, akulturasi Bugis dan Tionghoa. Betapa kayanya aksara Bugis gitu, yang tentu saja dari atasnya kan dari Brahmi juga, dari nyambung dengan Sanskerta silsilahnya gitu ya. Kemudian ternyata berakulturasi dengan Hanji. Saya sendiri tidak bisa baca. Pak Erik bisa baca? Nggak bisa. Pak Ade kumaha? Tidak bisa juga. Sobat Ngariksa mungkin ada yang bisa baca di sini. Ini bacaannya apa ini? Ya, jadi pengetahuan kita itu betapa sedikitnya begitu. Tapi naskah-naskah ini jadi bukti bahwa setiap daerah di Nusantara itu punya peradaban yang maju dan sistem penulisan yang mapan. Jadi saya tadi lupa, saya mau meneruskan. Tadi saya ditanya oleh media di Pendopo, mengapa ada deklarasi ini? Apa sih pentingnya itu deklarasi huruf? Nah, saya bilang begini. Salah satu masalah terbesar bangsa ini sekarang adalah keterputusan ingatan kolektifnya dengan masa lalu. Lupa gitu, jangankan dengan yang 600-700 tahun yang lalu, dengan yang puluhan tahun lalu kadang-kadang kita lupa gitu. Itu masalah besar bangsa kita. Yang generasi milenial tidak tahu gitu, apalagi dengan aksara yang macam-macam itu. Apa akibatnya ketika ada missing link? Memori kolektif ketika terputus, maka dia tidak tahu lagi jati dirinya itu siapa gitu. Itu masalahnya saya bilang. Oleh karenanya deklarasi huruf atau aksara Nusantara itu ditujukan salah satunya untuk mengobati penyakit bangsa ini, supaya ingat lagi pada masa lalunya, tahu dirinya itu siapa gitu, bahwa kita itu bangsa yang majemuk, bahwa kita itu bangsa yang sudah interaksi dengan Cina, dengan Tionghoa itu sudah lama, aksaranya juga diadopsi ke dalam bareng dengan Bugis dan seterusnya, sudah biasa sekali begitu. Kita hidup bersama-sama gitu ya. Jangan lupa dengan masa lalu, kira-kira begitu. Ini aksara Bali dan Batak tentu saja sama juga, dan ragam isinya macam-macam. Ini semuanya kita pernah lestarikan di dalam proyek Dreamsea. Sudah 7 tahun proyek ini, dan sudah menyelamatkan sekira 8.000 lebih manuskrip didigitalkan. Sudah ada 572.000 halaman yang sudah kami selamatkan dan kami online kan semuanya.
Kami punya keyakinan bahwa pengetahuan itu milik bersama. Jadi bukan milik, kami sendiri udah disimpan di komputer, orang lain nggak boleh tahu. Tidak. Semuanya kita open access dan semuanya itu kita tampilkan. Beberapa di antaranya itu ya ada di online gitu ya. Salah satunya ini. Banyak yang unik sebetulnya. Jadi ini kalau anak-anak muda, Sobat Ngariksa di Jember mau meneliti, tinggal belajar dikit Jawi pegonnya, mungkin aksaranya. Kalau Palawa terlalu jauh, tapi di sini bahkan ada pelatihan aksara Bugis ya. Batak ya? Palawa. Palawa malah ya. Waduh, luar biasa itu. Kalau sempat saya ikut juga. Misalnya ini, mengapa disebut unik itu karena judulnya itu buku talak, sendal dan seterusnya. Ini jadi naskah-naskah itu, aksara itu dipakai untuk menulis apapun, jiwa, nasihat, hukum, dan lain-lain, ada karya sastra. Tapi juga ada ini daftar para janda di Indramayu. Ini, saya tanya tadi ke tim kami, gitu, tim Ngariksa, ini benar nih isinya itu daftar janda di Indramayu? Iya, tapi abadnya bukan sekarang. Mungkin sekarang sudah tidak ada juga itu ya. Daftar talak gitu, tahunnya ini di Indramayu. Oh, abad ke-18 tuh. Silakan tuh ada kode naskahnya nomor sekian. Ada lagi tentang kesehatan, tentang magis, kebal data, macam-macam. Ini dari Marawi City. Kalau ini saya ambil contoh yang untuk yang Jawi dari Filipina Selatan yang amat sangat dengan kita ya. Ada jimat. Saya nggak tahu kalau di Palawan di sini ada yang isinya jimat mungkin. Tapi kan di sini kan lebih fokus ke aksara ya. Iya. Bukan ke isinya gitu ya Pak Erik ya. Ya semuanya ada juga. Ya jadi kami malah tertarik dengan isinya. Jadi bagaimana aksara itu bukan dari aksaranya, tapi gimana itu bisa membuat satu frekuensi kayak apa namanya? Iya kayak raja tadi kan. Itu ada raja yang dia enggak aksara aja, tidak ada maknanya, tapi dia punya pola gitu. Pola itu yang kemudian jadi jimat kan. Sebenarnya kan ya manifestasi dari aksara itu. Jadi aksara itu pasti makna sesuatu toh gitu ya. Bisa jadi raja, jimat. Ini misalnya ajimat lembutkan hati perempuan. Kalau saya baca di sana itu ini azimat perlembut hati perempuan atau laki. Di pada kertas, maka bakar, ambil abunya, beri makan. Inilah dia. Ini jimatnya apa? Dulu saya waktu kecil akrab dengan itu karena ayah saya dulu kalau ada yang kesurupan atau apa itu suka ngobatin gitu ya. Terus ada yang ditulis-tulis gitu, raja rupanya. Dibakar, kemudian masukin ke air, terus iniin ke matanya. Curit dia pada itu air itu apa gitu, karena bukan sekedar huruf, bukan sekedar aksara, ada internalisasi, ada makna di situ yang kita tidak paham, ilmunya nggak nyampe barangkali ya. Ada lagi jimat obat sakit perut, jimat perkasa pada perempuan, ini banyak pokoknya. Kalau nggak tahu kalau perkasa pada laki-laki, pada perempuan, yang ini perkasa pada perempuan. Jimat obat sakit perut gitu dan seterusnya. Ini yang aksara Jawi ya ini. Jimat penangkal pencuri juga nggak usah pakai gembok mungkin. Ini apa itu? Orang mencuri. Maksudnya ini untuk menghindari otak penangkal pencuri. Jimat menyelam dalam air tuh. Makanya film Avatar tuh nggak aneh sebetulnya kalau buat Nusantara mestinya. Orang di suku apa itu yang nyelamnya ini tuh? Suku Bajo ya. Suku Bajo itu nyelamnya kan lama itu sekali. Jadi Avatar yang kedua ya, atau yang keberapa itu lupa saya. Yang nyelam itu hidup di air itu. Itu sebetulnya bagi secara ilmu ternyata ada. Ini ada jimatnya. Ajimat menyelam dalam air. Nah, ini ajimat jika orang berselam dalam air, maka surat kepada kertas maka dipakai bla 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 gitu. Silahkan gitu ya. Kemudian ini ajimat penangkal tikus, babi, atau hama padi. Banyak ya. Nah, jadi Sobat Ngariksa, ini karena waktunya juga sudah lumayan panjang. Saya di akhir Ngariksa ini, saya ingin mengajak kepada Sobat Ngariksa semuanya untuk mari kita apresiasi
semua langkah gerak untuk merawat masa lalu kita. Ada satu amanat dari aksara Sunda kuno yang ada di dalam manuskrip Amanat Galunggung. Jadi judulnya memang Amanat Galunggung. Galunggung itu nama gunung di Tasikmalaya di Jawa Barat. Saya pernah naik ke Gunung Galunggung 2 kali barangkali, setelah meletus tapi ya, waktu itu. Nah, ini amanatnya. Ini terima kasih sudah ditranskripsi oleh Kang Ilham Nurwansah dari Dreamsea juga. Beliau ahli Sunda kuno. Kira-kira transkripnya itu yang di atas ya, seperti yang di atas. Hananguni hanamangke, tan hananguni tan hanamangke. Ayama beheula ayanu ayuna. Hantema beheula hantema ayuna. Hanatungga hanawatang, lan hanatungga tan hanawatang. Hana ma tunggulna ayatu catangna, hana guna hana ring demakan tanhana. Itu bahasa Sunda kuno. Saya orang Sunda pun itu tidak dipakai sehari-hari, jadi belum tentu paham itu. Artinya kira-kira ini kutipan yang hana nguni hana mangke itu ada dahulu, ada sekarang. Tidak ada dahulu, tidak akan ada sekarang. Ada masa lalu, ada masa kini. Bila tidak ada masa lalu, tidak akan ada masa kini. Silahkan diresapi, itu dalam sekali. Gak mungkin kita itu ada sekarang mau jadi yang punya peradaban, mau Indonesia emas 2045 segala. Itu kalau tidak mau menengok masa lalu, sama seperti kita berkendara mobil atau motor, tidak pernah mau melihat kaca spion. Apa yang terjadi? Tabrakan. Jangan alih-alih nyampe ke Indonesia emas, malah nyampe ke perak pun nggak dapat, atau perunggu pun nggak dapat, jangan-jangan, naudzubillah. Yang terakhir, ini kalau di Ngariksa, saya membacakan renungan di slide terakhirnya. Sobat Ngariksa, aksara adalah penanda bangsa-bangsa besar di dunia. Dengan aksara, manusia membangun peradaban. Melalui warisan aksara yang tersisa, masa silam terhubung ke masa kini dan masa depan. Nusantara melimpah mendapat anugerah. Aneka aksara kita warisi di sepanjang sejarah. Aksara Nusantara adalah wahana. Dengannya kita lestarikan budaya agar keragaman tidak sirna. Aksara Nusantara lebih dari sekadar tulisan. Ia adalah ingatan bersama tentang identitas serta bukti peradaban dan kebesaran. Merawat aksara Nusantara adalah tanggung jawab bersama agar ia tetap bernyawa meski tantangan zaman terus mendera. Itu renungan dari Ngariksa edisi Museum Huruf kita di Jember. Terima kasih buat Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di channel kita. Ini iklannya. Di Ngariksa TV belum banyak, tidak seperti jutaan subscribernya, baru 6.000, hampir 7.000-an, tapi kami tidak terlalu memikirkan itu. Ini yang hadir berapapun, yang nonton berapapun, yang terakhir kami Ngariksa itu ada yang nontonnya itu ada yang 143 dan seterusnya. Mungkin setelah Ngariksa di Museum Huruf ini nanti sekota Jember lah begitu kita subscribe di Ngariksa. Tentu kami juga semakin mengenal Museum Huruf di sini. Saya kira demikian, dan Sobat Ngariksa, biasanya kalau di di Ngariksa penutupan ini kita ada salam Ngariksa bersama-sama, karena kita selalu ingin mengingatkan kepada para Sobat Ngariksa untuk meyakini bahwa manuskrip, artefak itu klasik, asik. Kita menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Makanya salamnya kita sama-sama aja mungkin. Siap. Pak Erik sudah hafal? Wah, ininya mic-nya ada ya? Ada. Nah, kalau Pak Ade kan sudah nyambung juga ke situ. Kita Sobat Ngariksa yang ada di Museum Huruf di Jember, kita sama-sama Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Kayaknya kurang kompak nih. Gimana kalau kita sekali lagi ya? Sekarang sudah hafal kan? Mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Baik Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Terima kasih Pak Ade, terima kasih Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.